Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya berharap saudara akan membaca ayat-ayat ini di rumah atau di kantor saudara. Tapi hari ini kita berfokus pada ayat 1 dan ayat 2. Namun sebelum kita membacanya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman. Urapi hamba yang terbatas ini Tuhan, dan Roh Kudus urapi kami semua sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi kami hari ini, menjadi kekuatan penghiburan bagi kami untuk melangkah. Terima kasih Bapa. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 saya akan membacakannya kepada saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini saya mau menyampaikan ada dua ciri persembahan yang benar. Yang pertama, persembahan yang benar apabila kita memiliki ibadah yang sejati. Pertanyaannya, apa ibadah yang sejati itu? Apakah dilihat dari seringnya kita beribadah, seringnya kita datang ke gereja, ataukah dilihat dari banyaknya kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, banyaknya kita membawa persepuluhan kita kepada Tuhan, ataukah dengan program-program gereja yang cukup ketat sehingga kita dilihat sempurna dalam ibadah kita. Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Tiga aspek inilah yang menentukan ibadah kita adalah ibadah yang sejati. Hidup artinya penuh dengan kekuatan sungguh-sungguh. Kudus artinya suci secara moral, tidak bercacat. Berkenan, ini berbicara tentang motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ibadah yang sejati adalah memberikan segenap hidup kita, segenap diri kita kepada Tuhan dengan sepenuhnya, hidup dalam kekudusan dan motivasi yang benar dalam mengikuti Tuhan. Saudara yang berkati Tuhan, kita mengikuti Tuhan bukan hanya karena mujizat. Kita mengikuti Tuhan bukan karena untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita mengikuti Tuhan karena kemurahan Tuhan ada dalam kehidupan saya dan saudara. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Itu karena kasih karunia, bukan karena perbuatan, karena iman kita kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ciri yang kedua persembahan yang benar apabila kita berani tampil beda. Pada ayatnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata serupa artinya sama, artinya tidak ada beda. Dunia mengacu kepada segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dunia juga identik dengan kegelapan. Saudara, berbeda dengan kita, orang-orang yang percaya yang identik dengan terang. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan telah memanggil kita dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Saudara, apabila kehidupan kita sama dengan dunia, tidak bisa dibedakan dengan dunia, bagaimana kesaksian kehidupan kita? Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah artinya tidak sama lagi dengan yang dahulu. Berubah artinya sudah berpaling dengan apa yang menjadi sifat-sifat kita yang terdahulu. Saudara, setelah kita dibaharui oleh Tuhan, maka kita mampu membedakan apa yang baik, apa yang jahat, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Oleh karena itu, hari ini mari milikilah ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan segenap diri kita kepada Tuhan. Hari ini mari berubahlah oleh pembaharuan budimu, oleh tuntunan Roh Kudus, sehingga hari ini hidup kita penuh dengan kemenangan.
Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari persembahkan persembahan yang benar di hadapan hadirat Tuhan. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Hamba telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba terbatas dalam kata-kata, tapi hamba percaya Roh Kudus akan mengartikannya lebih dalam. Hamba berdoa bagi umat Tuhan yang mendengarkan, Engkau memberkati dalam nama Yesus. Engkau menolong kami agar kami mempersembahkan hidup kami, diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami memperbaharui kehidupan kami, budi kami, perasaan kami, pikiran kami hari lepas hari oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga hidup kami adalah hidup yang berkemenangan dalam Tuhan. Bapa di surga, memberkati umat-Mu dalam nama Yesus dalam setiap pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam masalah Tuhan memberikan kekuatan dan kemenangan, yang duka kecewa Tuhan memberikan penghiburan, yang putus asa Engkau memberikan pengharapan yang terbaik, dan Tuhan Engkau memberikan masa depan yang terbaik bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini karena kami diberkati oleh Tuhan. Biar damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji akan nama Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Maju terus untuk Tuhan. Jaga kesehatan saudara, jaga iman saudara, tetap kuat dalam Tuhan.